Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Ya Tuhan, berfirmanlah buat kami malam hari ini. Ambil alih jam pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami tidak jemu-jemu mengingatkan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, setiap kali kita dengar firman, mari kita belajar mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah mengenakan manusia baru. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar hidup kita menjadi berkat. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Tapi untuk menghemat waktu kami akan baca ayat 24 saja. Mari kita buka Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Mengenakan manusia baru. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kurang lebih tahun penulisannya tahun 62 sampai tahun 63 sesudah Kristus. Tempat penulisannya adalah penjara di Roma. Jadi surat Efesus terkenal dengan surat-surat penjara karena ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan tentang mengenakan manusia baru. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 17 dan ayat sampai ayat 19, hidup tidak sama lagi. Hidup tidak sama lagi. Jadi kalau kita berkata saya sudah bertobat, saya sudah mengenakan manusia baru, tapi kalau dulunya kita berzina, sekarang berzina. Kalau dulunya kita mabok, sekarang kita mabok. Kalau dulunya kita mencuri, sekarang mencuri. Berarti pertobatan kita palsu. Alkitab katakan kalau kita membaca 17 sampai 19, hidup tidak sama lagi. Barang siapa dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kami berdoa biar firman ini jadi cermin dalam hidup kita, karena Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntut orang kepada kebenaran. Menyatakan kesalahan. Kalau Kristen kita selama ini salah, udah bertobat tapi berzina, udah bertobat tapi masih mabok, udah bertobat tapi masih main judi, jangan-jangan kau belum bertobat, pertobatanmu palsu. Karena ciri mengenakan manusia baru, hidup tidak sama lagi.
Mungkin saudara berkata, Pak, tapi bisa jatuh. Saya harus katakan, kemungkinan itu bisa. Tapi kalau saudara ya terus jatuh, menghidupinya kembali, kami mau katakan kekristenan kita palsu. Ukurannya harus firman, bukan perasaan kita. Oleh karena itu biar firman ini menjadi teguran bagi kita supaya kita jadi Kristen yang sejati, yang dituntun oleh firman, bukan dengan perasaan kita. Karena Tuhan mau kita mengenakan manusia baru. Ya, caranya hidup tidak sama lagi. Haleluya. Contohnya siapa? Si penulis daripada surat Efesus ini, yaitu Paulus. Tadinya dia penjahat, penganiaya, aktor intelektual di balik kematian Stefanus. Tapi sesudah dia bertobat, ada perubahan. Hidupnya dia baktikan kepada Tuhan. Ada banyak gereja yang berdiri melalui pelayanannya, dan banyak orang yang bertobat melalui pelayanannya. Itulah Kristen yang sejati, mengenakan manusia baru. Hidup tidak sama lagi. Kalau saudara sama saja, ya, belum bertobat dan sesudah bertobat sama saja, mabok-mabok, zina-zina, ya, tripping tetap tripping, jadi istri simpenan orang, jadi suami peliharaan orang. Kami mau katakan, ya, palsu kekristenan kita. Karena itu biar firman ini menjadi teguran, dorongan untuk kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, minta anugerah, kami percaya malam ini ada kasih karunia yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Kalau kita baca ayat 20 ya sampai ayat 21, memiliki pengenalan akan Kristus. Si penulis Efesus ini, sesudah dia bertobat, dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia. Dan apa yang terjadi hasil pengenalannya kepada Kristus, itu yang membuat dia jadi berbeda. Apakah waktu Paulus menulis dan berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia, dia belum bertobat? Sudah. Nah, kalau begitu apa maksudnya? Dia ingin lebih dalam. Nah, hasil pengenalannya lebih dalam kepada Kristus, itu merubah segala-galanya dalam kehidupannya. Dia katakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Haleluya. Karena dia tahu rahasia tentang Kristus. Kami tekankan buat kita, kalau kita selama ini ikut Tuhan, karena dia bisa memberkati, menyembuhkan, menolong, kami mau katakan itu dasarnya tidak teguh. Tuhan memang bisa lakukan itu, tapi waktu goncangan datang kita bisa murtad. Yang benar adalah seharusnya kita ikut Yesus bukan karena dia bisa menyembuhkan, menolong, memberkati, ya, tapi karena dia Tuhan yang sesungguhnya. Kalau itu ada, kekristenanmu jadi berbeda. Dimanapun kita berada, ya, kita akan berdampak dan Tuhan dipermuliakan. Karena itu, biarlah kebenaran ini jadi bahan koreksi buat diri kita. Bagaimana sebenarnya fondasi kekristenan kita. Yang ketiga, mengenakan manusia baru. Cirinya yang ketiga, perhatikanlah ayat 22 dan ayat 23. Mengenakan manusia baru itu diperbaharui senantiasa. Apa artinya? Dosa ya tidak betah atau tidak kita biarkan untuk tinggal permanen dalam kehidupan kita. Ya, saya mau katakan, kalau kita cuci piring di rumah, ya nanti selesai bisa saja ada kotoran di tangan kita. Nah, kami mau katakan, Tuhan mau kita diperbaharui senantiasa. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ya, Kristen yang sejati seharusnya kita mau seperti Daud. Sebelum kita tidur malam, kita berkata, Tuhan selidiki aku, ketahuilah hatiku.
Ya, apakah jalanku benar, serong? Kami mau katakan, ya, kalau begitu apa yang terjadi? Ya, saudara dan saya hidupnya akan menyukakan akan hati Tuhan. Ya, dijelaskan dengan jelas ayat 22 sampai 23, diperbaharui senantiasa. Bagi kita yang percaya Yesus, iblis tidak bisa masuk dalam hidup kita. Tidak bisa. Kecuali saudara yang membuka celahnya. Apa itu celahnya? Dosa yang kita tidak mau bereskan. Ya, apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Kita tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Oleh karena itu kami mau ajak kita, biar kita ambil sikap seperti kebenaran yang kita gali malam hari ini. Diperbaharui senantiasa. Diperbaharui senantiasa. Ya, kami mau katakan, nah, caranya yang paling baik adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Ya, dan ya kita mau mentaati tuntunan roh kepada kita. Dan kami mau katakan sebagai hamba Tuhan, tidak mudah yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ya, karena sebelum terjadi udah ada warning, peringatan dari Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran, tentang dosa dan penghakiman. Tinggal kita, kalau kita mau mentaatinya, ya saudara dan saya akan berkemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tapi dikala saudara ya pura-pura tidak peka, padahal Roh Kudus sudah memberitahukan, itu membuat ya pada akhirnya hati nurani kita tumpul kembali, yang tidak ubahnya kita nantinya seperti orang dunia lagi. Jadi diperbaharui senantiasa. Darah Yesus sampai saat ini berkuasa untuk mentahirkan kita. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuninya. Kami berdoa biar kebenaran ini memberikan kita iman, memberikan kita pencerahan, memberikan kita kegairahan dalam kekristenan kita, sehingga kita berbeda, tidak sama lagi dengan dunia. Karena kalau kekristenan kita sama dengan dunia, untuk apa kita percaya Yesus? Karena Alkitab katakan, kalau garam itu sudah tawar, tidak ada lagi gunanya, hanya siap diinjek-injek dan dibuang. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, mengenakan manusia baru. Tadi yang pertama, hidup tidak sama lagi. Yang kedua, memiliki pengenalan akan Kristus. Yang ketiga, diperbaharui senantiasa. Dan kalau kita perhatikan ayat 24 sampai ayat 32, bertumbuh dalam hal karakter Kristus. Jadi, mengenakan manusia baru, cirinya kita bertumbuh dalam hal karakter. Kami pastikan karakter bukan hasil doa, tapi hasil proses. Jadi kalau kita ingin bertumbuh dalam hal karakter, jangan berontak lagi. Ya, waktu kita bertobat, Tuhan terima kita padanya. Tapi waktu kita menjadi milik kepunyaannya, ada di tangannya, dia mulai proses kita. Dan kalau itu dia lakukan buat hidupmu dan hidupku, lebih bagus saudara berkata, Tuhan kehendakmu jadilah. Ya, karena apapun yang Tuhan izinkan, kalau kita sudah percaya Yesus, adalah proses untuk pendewasaan, pematangan. Ya, supaya saudara dan saya dapat dipercaya oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya menjadi alat bagi kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi, bertumbuh dalam karakter. Percaya atau tidak, persoalan terbesar dalam kekristenan hari-hari ini adalah karakter. Orang berkhotbah tapi berzina, orang berkhotbah tapi menipu, orang berkhotbah ya tapi bercerai dalam rumah tangganya. Ya, tidak kelihatan karakternya. Cuma waktu di mimbar ya luar biasa, tapi turun dari mimbar dalam hidup sehari bukan mempermuliakan tapi mempermalukan Tuhan. Dan mengenakan manusia baru, kami mau katakan tidak ada kepalsuan dalam kehidupannya, karena bertumbuh dalam hal karakter seperti Kristus. Ada kasih, ya, bukan tidak ada masalah, tapi ada pengampunan, ada sukacita,
Kalau ini ada, Yesus akan ditinggikan. Dan kami pastikan, kalau Yesus ditinggikan, Ia akan menarik orang datang kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Mengenakan manusia baru. Sudahkah kita mengenakan manusia baru? Kalau kita bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Buang kepalsuan, kemunafikan. Ada 4 ciri mengenakan manusia baru. Pertama, hidup tidak sama lagi. Yang kedua, memiliki pengenalan akan Kristus yang benar. Yang ketiga, diperbaharui senantiasa. Dan yang terakhir, bertumbuh dalam hal karakter seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi kita yang belum pernah mengundang Yesus, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kami akan menolong, membantu saudara. Asalkan kita mau melakukannya dengan baik. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Mari letakkan tanganmu satu di dadamu. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya terima firman Tuhan. Saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan dosa saya, cara hidup saya yang salah. Tuhan Yesus, terimalah saya. Kasihanilah saya. Saya sadar dosa saya membawa saya pada penghukuman. Saya serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidup saya. Saya menerima Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus sepanjang hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau engkau punya beban berat, ada pergumulan, taruh kedua tanganmu di dadamu. Nanti kami mau berdoa. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Mujizat akan terjadi. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa, kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah, enyahlah, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Engkau melihat juga Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka dengan segala pergumulan mereka. Hamba berdoa Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Tuhan rubah padang gurun jadi taman Eden, jalan buntu jadi pintu gerbang. Ada pertolongan, ada kuasa, ada janji Tuhan. Aku katakan dalam nama Yesus, Dia rubah ratamu menjadi tarian. Berkati umatmu Tuhan dengan segala pergumulannya. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kayak berdoa biar yang sembuh dari penyakit corona semakin banyak, akhirnya tidak ada lagi. Kayak berdoa yang kena semakin sedikit, lama-lama tidak ada lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kayak berdoa, Tuhan, jauhkan negeri kami dari bencana, dari hal-hal yang buruk. Kami mendoakan negeri yang baik, diberkati Tuhan. Kami berdoa diselamatkan oleh Tuhan, ada tuaian terjadi. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota yang baik, kota yang disiplin, jauhkan dari gempa bumi, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa ada tuaian terjadi di kota ini. Kami berdoa buat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ikat dalam kasih Kristus, saling menopang, saling membantu. Jadikan gerejamu jadi suara, bukan jadi gema. Ada suara kenabian yang keluar dari gereja. Hamba-hamba Tuhan, lindungi dari yang jahat. Kami berdoa, tambahkan bagi mereka iman, semangat. Bagi mereka yang berkobar-kobar, Tuhan terus, Tuhan tambahkan karunia. Yang jatuh bangkit,
dilanjutkan, yang sudah mundur kembalikan pada panggilan mereka. Saya berdoa buat Panorama, MGK, partner kami dalam pelayanan di radio ini. Berkati ya Tuhan dengan limpah rahmat anugerah. Bagi sobat prestasi pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini di LP, di rumah sakit, dimanapun mereka menyaksikannya, di rumah atau di kelompok, di jalan, Tuhan berkati mereka. Ada iman, kegairahan dalam bertuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.